Perkenalkan, nama saya Rini Astika dengan NIM B1A123-132. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Ekonometrika ini. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil olah data ECM dengan artikel yang berjudul Penerapan Model Error Correction Mekanis Determinan Produksi Kopi di Indonesia periode 2002 sampai 2018. Baik, langsung saja yang pertama, tahapan olah data di EVIUS. Pengujian ECM memiliki beberapa tahapan pengujian, di antaranya yang pertama, uji stasionaritas dengan ADF pada semua variabel. Terus yang kedua ada uji kointegrasi terhadap residual dari model jangka panjang. Yang ketiga, estimasi model jangka panjang. Dan yang keempat, estimasi model jangka pendek dengan menambahkan error correction term atau ECT. Dan yang terakhir, uji asumsi klasik. Selanjutnya, kita ke tahapan ujinya di EVIUS. Yang pertama, uji stasionaritas. Karena model ECM hanya bisa dipakai kalau data tidak stasioner di level, tapi stasioner difference. Caranya di EVIUS, yang pertama, klik quick, terus ke series statistik, lanjut ke unit truth test. Yang kedua, pilih model ADF. Yang ketiga, lakukan uji untuk semua variabel atau produksi, LTM, jumlah petani, dan harga domestik. Yang keempat, lihat hasil p-value. Kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti datanya tidak stasioner. Kalau p-value lebih besar dari 0,05, berarti datanya stasioner. Namun dalam artikel, semua variabel tidak stasioner di level, tapi stasioner di first diff. Jadi lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, estimasi model jangka panjang atau regresi OS. Untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam jangka panjang, caranya di EVIUS yaitu masukkan data dalam bentuk log ln. Yang kedua, jalankan regresi. ln produksi sama dengan C tambah beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3. Dan klik quick pada estimate equation. Kemudian masukkan persamaan di atas, lihat signifikansi dari p-value dari masing-masing variabel. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan, dan kalau lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan. Dalam artikel, LTM dan harga signifikan, tetapi petani tidak signifikan. Yang ketiga, uji kointegrasi atau uji ADF pada residual. Ini untuk membuktikan bahwa ada hubungan jangka panjang antar variabel. Dan caranya di EVIUS yaitu simpan residual dari regresi jangka panjang, misalnya resid. Yang kedua, uji stasionaritas residual dengan klik quick, kemudian seri statistik, dan kemudian ke unit truth test. Yang kedua, pilih residual atau uji dengan ADF. Kalau residual stasioner di level lebih kecil dari 0,05 berarti datanya terkointegrasi. Namun dalam artikel ini p-value residual sebesar 0,0326, yaitu ada kointegrasi dan bisa lanjut ke uji ECM. Yang keempat, estimasi model ECM jangka pendek plus koreksi error. Ini untuk melihat hubungan variabel dalam jangka pendek dan kecepatan penyesuaiannya ke jangka panjang. Caranya di EVIUS, yang pertama, hitung perubahan variabel. Misalnya D atau ln produksi, D atau ln LTM, kemudian D atau ln petani atau D
POD dengan LM PDOM. Selanjutnya buat persamaan yaitu residual yang di shift 1 periode ke belakang. Kemudian kita lihat hasil variabel mana yang signifikan di jangka pendek atau kita cek p-value. Dan nilai ECT harus negatif dan signifikan. Artinya ada penyesuaian keseimbangan jangka panjang. Ya, terus lanjut yang kelima, uji asumsi klasik. Di sini untuk memastikan model ECM valid dan tidak bermasalah. Yang diuji yaitu normalitas dengan klik view, kemudian residual di diagnostik, kemudian ke histogram, kemudian normality test. P-value-nya kalau lebih besar dari 0,05 berarti normal. Terus yang selanjutnya autokorelasi atau Godfrey. Kita ke view, kemudian residual diagnostic, kemudian serial correlation LFS. P-value-nya lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada autokorelasi. Kemudian heteroskeptisitas atau Pagan dengan klik view, kemudian ke residual diagnostik, kemudian ke heteroskeptisitas tes. P-value-nya lebih besar dari 0,05 berarti homoskeptisitas. Yang terakhir, multikolinearitas, kita cek FVIV pada view, kemudian kita klik koefisien diagnostik dan variance inflation factors. VIV-nya lebih besar dari 10 berarti datanya aman. Dan dalam artikel semua asumsi klasik terpenuhi. Selanjutnya kita ke interpretasi hasil artikel. Yang pertama, apakah uji asumsi klasik terpenuhi? Pada di sini saya sudah lampirkan tabel ringkasan hasil uji asumsi klasik, dan berdasarkan pada tabel hasil uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa ya semua asumsi klasik terpenuhi dengan normalitas p-value sebesar 0,7037 dan autokorelasinya dengan p-value sebesar 0,9718 dan homoskeptisitas p-value-nya sebesar 0,2161 dan VIV-nya lebih kecil dari 10 berarti tidak ada multikolinearitas. Yang kedua, apakah uji stasioner terlanjur terpenuhi? Ya, semua variabel tidak stasioner di level, tapi stasioner di first difference, jadi memenuhi syarat ECM. Lanjut kita ke hasil uji hipotesis dan koefisien. Yang pertama jangka panjang. Di sini saya sudah lampirkan tabel ringkasan output persamaan jangka panjang. Yang pertama, luas tanam menghasilkan atau LTM signifikan positif karena lebih kecil dari 0,05. Nilai p-value-nya sebesar 0,0415. Terus yang kedua, harga kopi domestik atau PO memiliki p-value sebesar 0,0042, signifikan positif. Terus yang terakhir, jumlah petani tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05 dengan p-value sebesar 0,0504. Kesimpulannya, produksi kopi meningkat seiring peningkatan luas lahan dan harga domestik. Dan selanjutnya ke jangka pendek, dapat dilihat jumlah petani signifikan positif karena nilai probabilitasnya 0,0496 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, RTM dan harga kopi domestik tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05 dengan probabilitas 0,2139. Artinya dalam jangka pendek hanya jumlah petani yang mempengaruhi produksi kopi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hasil data ECM.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.